Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku dan hari ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan dari Bang Topan Sanjaya. Pertanyaannya seperti ini teman-teman. Kalau kena Finrod, makan emang susah. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana menyembuhkan Finrod, bos? Biar ikan cana saya doyan makan karena sudah 1 minggu lebih ikan nggak mau makan. Oke teman-teman, sebelum menjawab pertanyaan dari Bang Topan Sanjaya ini, kita bahas dulu mengenai apa itu Finrod. Jadi Finrod sendiri itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti pembusukan sirip. Itu bisa sirip dayung ataupun sirip ekor ya teman-teman. Nah, gejala ini biasanya memang umum sekali terjadi pada ikan hias kita ya. Jadi Finrod ini bisa disebabkan karena adanya bakteri yang menyerang pada ekor ikan atau sirip ikan. Lalu apa saja penyebabnya? Yang pertama itu bisa karena kondisi akuarium yang kotor atau kualitas perawatan yang buruk. Nah, jadi kondisi akuarium itu sangat berpengaruh ya teman-teman untuk kesehatan ikan. Kemudian yang kedua itu bisa karena salah satu ikan kita atau ikan baru kemudian kita masukkan ke dalam tank yang sama dengan ikan lama kita. Itu ada kemungkinan dia itu membawa penyakit ya teman-teman, membawa penyakit dan bisa menularkan ke ikan kita yang sudah lama di akuarium tersebut. Nah, lebih baik kalau sebelum memasukkan ikan baru ke akuarium yang itu komteng ataupun cuma disekat seperti punya saya ini, itu lebih baik di karantina dahulu ya teman-teman, karena kita nggak tahu apakah ikan itu sehat atau membawa penyakit. Kemudian untuk ciri-cirinya seperti apa kalau ikan itu terkena Finrod? Oke, di sini sudah ada ya teman-teman sebagai contohnya. Di kiri dan kananku ini ada 2 ekor cana limbata dengan kondisi yang berbeda. Dimana yang sebelah kanan itu terkena Finrod teman-teman. Nah, bisa teman-teman bandingkan sendiri kondisinya seperti apa. Kalau yang kanan itu cenderung dia diem dan terlihat mager ya, dalam bahasa kita mager. Kemudian yang kiri itu terlihat aktif. Nah, itu bedanya yang pertama. Kemudian yang kedua itu dari fisiknya itu terlihat tubuhnya itu nampak pucat seperti itu teman-teman, nampak pucat. Berbeda dengan yang sebelah kiri, yang kanan itu terlihat pucat. Kemudian yang ketiga, ciri-cirinya itu adalah bentuk sirip yang compang-camping. Bisa kayak robek, tapi ini terlihat hancur seperti itu teman-teman. Coba ya saya dekatkan biar bisa terlihat jelas. Nah, itu teman-teman, kelihatan nggak kalau siripnya itu hancur ya. Jadi nggak beda ya kalau dia itu sobek dengan terkena Finrod seperti ini, beda banget teman-teman. Kalau Finrod itu busuk, ekornya busuk ya. Kalau robek habis berkelahi ataupun lompat itu siripnya sobek tapi kayak gimana ya, masih teratur gitu loh. Seperti ini kurang lebihnya ya teman-teman, beda ya dengan yang kiri. Oke, karena Finrod itu disebabkan karena bakteri, dan ikanku ini dalam satu akuarium ada 4 ekor ya, 4 ekor dan saya sekat satu persatu seperti itu. Ada kemungkinan ikan lain itu bakalan terkena Finrod juga teman-teman. Maka dari itu nanti untuk antisipasinya akan saya kuras semua
air di dalam akuarium ini. Kemudian saya bersihkan dulu dan ikannya saya karantina semuanya ya, karena finrod itu termasuk penyakit menular ya kalau di ikan itu, apalagi kalau komteng seperti ini itu sangat rawan sekali tertular finrod. Kalau satu kena itu sangat besar kemungkinan ikan lain akan terkena juga. Kemudian kita kembali lagi ke pertanyaannya Bang Topan Sanjaya ya, bagaimana cara menyembuhkan finrod. Sebelumnya saya di sini akan menegaskan ya teman-teman, finrod itu bisa menyebabkan kerusakan permanen. Dari artikel yang saya baca ya teman-teman, dari artikel yang saya baca itu finrod dapat menyebabkan kerusakan sirip ikan secara permanen. Jadi hati-hati ya teman-teman, kalau sudah terkena seperti ini segera ditanganin saja sebelum ikannya rusak, bahkan bisa menyebabkan kematian pada ikan. Karena kalau ikan sudah terkena finrod itu biasanya memang dia nafsu makannya turun. Kalau nafsu makannya turun itu rawan sekali mati seperti itu. Ini cara menangani ikan yang terkena finrod ya. Jadi saya pisahkan atau saya ambil ikannya dari akuarium, kemudian saya taruh di dalam soliter. Di sini saya menggunakan wadah nasi seperti ini karena saya nggak punya soliter kecil. Nah, ini air yang saya gunakan adalah air biasa yang saya tambahkan ekstrak daun ketapang. Itu saya kasih daun ketapangnya juga. Terus itu airnya berwarna hijau karena saya tambahin obat apa sih namanya itu ya, akriflavin atau apa akriflavin. Oke, jadi obat itu dan ekstrak daun ketapang itu ampuh banget ya teman-teman, untuk segala macam jenis penyakit ikan itu sangat ampuh. Lalu di sini saya menaruh ikannya itu di tempat yang terkena sinar matahari, karena salah satu penyebab dari berbagai macam penyakit pada ikan itu adalah kondisi yang terlalu lembab. Nah, tujuannya di sini biar dia merasa hangat. Kemudian untuk tanknya sendiri ini saya kuras bersih, saya habiskan ya airnya, saya ganti total. Terus untuk substratnya bakalan saya bersihkan juga teman-teman, cuma akan terlalu panjang kalau saya videokan. Mungkin saya skip saja ya, karena sudah saya bahas bagaimana cara membersihkan akuarium dan juga substratnya. Nah, oke teman-teman, di sini sudah saya bersihkan total air akuariumnya, sudah ikannya juga sudah saya kembalikan ke tanknya. Kemudian di sini ada pertanyaan lagi mengenai, Mas, kalau ikan cana lagi sakit dan sedang dikasih akriflavin dan garam ikan, apakah perlu dikasih makan? Kalau saya itu pasti saya kasih makan ya teman-teman, walaupun dia dalam kondisi dalam pengobatan seperti itu. Karena apa? Karena salah satu faktor yang mempercepat penyembuhan luka atau penyakit ikan itu ya dari makanan itu. Kalau ikan itu masih doyan makan ya dikasih aja ya teman-teman. Terus kalau ikannya nggak doyan makan bagaimana? Tetap saya kasih makan. Bagaimanapun tetap saya taruh makanan di situ, di soliternya itu. Kalau nggak dimakan baru nanti saya ambil, kemudian keesokan harinya saya kasih lagi. Kalau nggak dimakan saya ambil, seperti itu. Oke teman-teman, jadi kurang lebihnya seperti itu. Ingat ya teman-teman, sekarang lagi musim hujan, jadi rawan sekali terkena berbagai macam penyakit ikan.
Jaga terus kualitas air akuarium kita agar ikan tetap sehat. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian ya video dari saya. Kalau ada salah kata atau informasi yang saya berikan, saya mohon maaf. Dan terima kasih.